Bagaimana seseorang dari bangsa kami itu bisa menguasai ilmu hitam? Dibuat mandi. Dibuat mandi? Ya. Darahnya itu? Ya, betul. Darahnya dibuat mandi? Ya. Kesaktian apa nantinya kalau bisa melakukan proses seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar Anda ini dengan Reza? Ya. Singa ya? Ya, betul ya? Riza. Riza. Alhamdulillah. Alhamdulillah Riza datang kembali ya. Hadir di tempat ini ya. Maaf saya tidak mengganggu untuk mendatangkan Anda untuk mengkorek informasi. Reza ya. Apakah benar Anda wujudnya singa? Iya. Singa ya? Ya. Ada di mana rajanya Anda sekarang? Di bukit. Di bukit. Ya. Ngapain yang ada di bukit? Masih belum bisa diganggu. Masih belum bisa diganggu. Ya. Mulai kemarin itu ya. Ya. Masih bertapa. Ini malam kelima. Oh, sekarang malam kelima. Ya. Berapa hari rajanya Anda untuk bertapa? 9 malam. 9 malam. Ya. 9 malam ya. Selama 9 malam itu tidak bisa diganggu. Ya. Ya, sini Reza. Dekat dengan saya. Singa sini. Saya mau bertanya-tanya ini, ya. Saya mau bertanya-tanya tentang ilmu hitam. Ya. 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 Bagaimana seseorang dari bangsa kami itu bisa menguasai ilmu hitam? Yang keras. Ya. Yang keras. Ilmu hitam. Ya, ilmu hitam. Ya. Itu melalui proses perjanjian. Melalui proses perjanjian. Ya. Perjanjiannya seperti apa? Mereka dengan gurunya. Dengan gurunya. Ya. Ada penawaran dari sang guru. Ada penawaran Ya. dari sang guru. Dia sanggup atau tidak? Kesanggupannya itu seperti apa, Reza? Memenuhi tumbal-tumbal dan sebagainya. Memenuhi tumbal-tumbal dan sebagainya. Ya. Salah satu tumbalnya apa? Ayam hitam. Ayam hitam. Setengah kecil, setengah besar. Terus ayam hitam itu diapakan? Dimandiin selama 1 malam. Dimandiin. Ya. Ayam Habis hitam. itu disembelih. Ya. Dimandiin selama berapa hari? 1 malam. 1 malam. Ya. Setelah itu disembelih. Ya. Disembelih pada waktu jam berapa? Dini hari. Dini hari. Ya. Setelah disembelih, Darahnya dipakai. dipakai untuk apa? Diminum. Diminum. Ya. Habis itu dimandiin. Apanya yang dimandiin? Dibuat mandi. Dibuat mandi. Ya. Darahnya itu. Ya, betul. Darahnya dibuat mandi. Ya. Kesaktian apa nantinya kalau bisa melakukan proses seperti itu? Ya.
bisa membolak-balikkan pikiran manusia. Terus? Manusia yang polos, yang kosong, yang suka melamun. Yang suka melamun. Ya, Terus? ada juga dibuat kekayaan. Dibuat kekayaan juga bisa itu ya. Ya, Jadi itu tujuannya untuk mencelakakan orang lain. yang jelas-jelas hitam itu pasti. Jelas takut pasti Ya, mencelakakan ya. ya, Oke. Itu tumbal yang pertama. Yang keras suaranya, andakan singa. ya. Andakan singa. Singa itu keras suaranya. Ya. Meraung-raung dan keras suaranya. Dan syarat yang kedua apa tumbalnya? Tumbal yang kedua apa? Tumbal yang kedua, telur ayam perawan. Telur ayam perawan. Ya, yang Terus? pertama kali bertelur. Yang pertama kali Ya. bertelur. Diapakan telurnya itu? Itu dihangatkan di bawah angsa yang sudah sangat tua di tengah dini hari. Ditaruh di angsa yang sangat tua Ya, dini hari. ya. Berapa hari? Satu malam juga. Satu malam juga. Setelah itu yang keras Dipendam. dipendam. Ya, Dipendam di mana? tergantung si dia. Dia mau mencelakakan siapa. Oh, begitu ya. Ya, Terus setelah dipendam, itu nanti efeknya seperti apa itu? itu tergantung niatnya dia. Ya. Ya. Mau dia sakit perlahan-lahan. Terus Ya, keras. sakit perlahan-lahan. Ya. Seperti tukang sihir. Kayak sihir itu ya. Ya. Terus apa lagi? Efeknya apa lagi? Juga bisa buat kekayaan. Kekayaan juga Ya. bisa itu ya. Banyak yang memakai cara itu. Oh, banyak. Lebih-lebih orang yang berputus asa dengan rahmat yang maha kuasa. Ya. Ya. Banyak yang memakai dengan cara seperti itu. Ya. Ya. Anda kan singa. Ya. Reza. Ya. Terus tumbal yang ketiga untuk ilmu hitam apa, Reza? Yang keras, singa. Apa? Burung hitam. Burung hitam. Ya. Burung apa itu? Gagak, Jalak. jalak. Ya. Jalak hitam. Ya. Diapakan itu? Ya. Dimakan hidup-hidup. Ya. Dimakan hidup-hidup. Ya. Sama pelakunya. Ya. Dimakan hidup-hidup. Sampai sama daging-dagingnya juga. Ya. Darahnya sampai kering. Darahnya Sampai kering. habis. Sampai habis. Ya. Efeknya apa itu? Efeknya? Kekebalan. Kekebalan. Ya. Kekebalan ya. Ya. Bisa kebal ke senjata tajam. Ya. Terus apalagi efeknya? Pakai jala hitam itu. Sombong. Hah? Ya. Dia bikin sombong. Sombong. Ya. Dengan kekebalannya itu sendiri. Sombong. Ya. Sombong dengan sendirinya. Ya. Itu bertahan selama berapa bulan atau tahun itu? Selama dia tidak mengingkari janjinya. Tidak mengingkari janjinya. Terus yang keempat apa cirinya? Cirinya apa? Untuk melakukan ilmu hitam itu. Apa? Menggali kuburan. Menggali kuburan. Ya. Kuburannya siapa yang digali? Kuburannya siapa yang digali? Kuburan orang yang mati mendadak. Menggali kuburan Ya. yang mati mendadak. Yang mati mendadak. Walaupun itu matinya baik-baik Ya. atau matinya kecelakaan. Lebih-lebih itu. Lebih-lebih kecelakaan, Ya. matinya kecelakaan. Mendadak sekali. Mendadak sekali. Ya. Terus Mengambil anggota yang masuk ke liang kubur itu sendiri. apa? Anggota maksudnya gimana itu? Bisa kain kafan. Kain kafan. Bisa. Kain kafannya diambil. Ya. Semua.
Tidak. Cuma disobek. Cuma yang diperlukan. Yang diperlukan. Tujuannya mengambilkan kafan apa? Dia bisa lebih sempurna dengan ilmunya. Oh, untuk menyempurnakan ilmu hitamnya itu ya. Terus kain kafannya itu dibuat apa itu Reza? Singa. Dibuat apa? Dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana. Kalau dibawa kemana-mana apa efeknya? Tergantung kehendaknya dia. Contohnya. Mau menakutin orang. Terus. Mau membolak-balikan keadaan. Membolak-balikan keadaan. Memfitnah. Memfitnah. Orang yang benar disalahkan. Orang benar disalahkan. Ya. Orang salah dibenarkan. Zolim ya. Oh gitu ya caranya untuk menguasai ilmu hitam ya. Halus sekali dia. Halus sekali. Itu yang keempat ya. Yang kelima apa tumbalnya Reza? Singa. Yang keras suaranya. Tidak keluar dari kamarnya. Tidak mandi. Tidak keluar dari kamarnya dan tidak mandi. Selama berapa hari? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Tanpa sholat. Tanpa sholat. Tidak mandi. Terus ada di dalam kamar itu apa? Apa? Tujuannya di dalam kamar itu apa Reza? Singa. Menunggu tamu yang sudah dijanjikan. Menunggu tamu yang sudah dijanjikan. Ya. Janjikan apa? Sesosok gaib yang Oh. akan datang menemuinya. Oh, ya, paham. Ya. Jadi 7 hari itu menunggu makhluk gaib. Betul. Jin. Ya. Dari bangsa Anda. Jin apa? Jin kafir. Pasti. Oh, ya. Nanti perjanjiannya dari kamarnya itu ya. Ya. Perjanjian dari kamarnya itu. Selama 7 hari 7 malam ya. 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 Biasanya bangsa goibnya itu biasanya minta apa itu sama orang yang tidak keluar dari kamar selama 7 hari? Kekayaan pastinya. Kekayaan. Ya. Kekayaan pastinya. Tumbalnya apa itu tumbalnya? Anak keturunannya. Beh, anak keturunannya Ya. yang jadi tumbal. Ya. Seumpamanya orang tersebut tidak punya anak gimana? Dia mengasuh. Mengasuh. Mengambil anak orang lain. Ya. Oh, begitu. Ya. Mempekerjakan anak orang yang gilirannya paling bontot. Oh, mengerjakan gilirannya anaknya orang yang paling bontot. Ya. Oh, gitu Dibikin ya. enak dia. Dibikin enak. Ya. Loh, katanya nanti ada tumbalnya, berarti mati tuh nanti. Ya. Mati. Ya. Ciri-cirinya orang yang punya begitu tuh matinya seperti apa? Apa sakit dulu atau mendadak mati? Susah matinya. Susah matinya. Lama sekali. Susah matinya ya. Ya. Lama sekali ya. Waduh, betul. Alhamdulillah. Terus setelah itu apa itu Reza? Singa. Ya. Ada tumbal apa lagi itu untuk melakukan ilmu-ilmu hitam itu? Syarat. Hah? Syarat. Syarat? Ya. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Dia mencari kegiatan. Mencari kegiatan. Iya. Apa kegiatannya? Seakan-akan dia usaha. Ya? Ya. Seperti pada umumnya. Ya. Bisa jualan. Oh, bisa jualan. Ya. Terus? Pun juga bisa merusak, dibangun lagi. Oh, rusak Dirusak, lagi. dibangun lagi. Oh. Ya. Berarti itu kayak rumah Bubra itu ya? Rusak, dibangun lagi, dirusak, dibangun lagi. Sebenarnya dia masih kokoh. Tapi dirusak. Oh, dirusak. Bangun lagi. Dibangun lagi. Ya. Ya. Itu yang kelima. Apalagi yang tumbal untuk melakukan ilmu hitam. Reza, Singa. Ya. Apa? Sekali ya ilmu hitam ya. Apa? Sudah. Sudah itu ya. Nah terus gini Reza, Singa. Ya, ciri-cirinya orang punya ilmu hitam itu apa? Seperti apa Reza? Yang keras suaranya Anda. Apa ciri-cirinya? Gelap dia.
Gelap. Ya. Wajahnya. Apanya yang gelap? Tidak enak dipandang. Tidak enak dipandang. Ya. Menakutkan. Ya. Itu cirinya ya. Dan pastinya hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat ya. Ya. Terus apalagi ciri sini Reza. Sini ke sini. Dekat sama saya ya. Terus ciri-cirinya apalagi orang yang punya ilmu hitam itu? Apa? Tidak pernah sholat dia. Tidak pernah sholat. Sholat ditinggalkan Ya. demi menguasai ilmu hitam itu. 2. Dan yang ketiga, apa ciri-cirinya? Ilmu hitam. Suka membasahi halamannya sendiri. Oh, suka Tengah malam tiba. Oh, disiram. Siram layaknya. Menyiram tanaman. Oh, menyiram tanaman malam-malam tiba. Iya. Itu cirinya juga ya, cirinya orang yang punya ilmu hitam ya. Iya. Iya. Nah, terus apalagi cirinya orang yang punya ilmu hitam? Banyak sekali. Apalagi Reza? Apalagi Reza? Singa. Apa? Ciri-cirinya? Apa suka main fitnah itu juga ciri-cirinya? Iya. Itu yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi? Ya. Yang dipengaruhi? Ya. Siapa yang dipengaruhi? Dia tidak akan memfitnah sendiri, melainkan mempengaruhi orang lain. Mengajak-ngajak? Iya. Jadi tukang-tukang fitnah itu juga cirinya orang punya ilmu hitam ya? Yang kedua, yang ketiga, apalagi Reza? Ciri-cirinya supaya sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di sana itu tahu. Ya, apa? Apalagi? Apalagi Reza? Apalagi? Tolong diceritakan. Makan menyan. Hah? Makan menyan. Makan menyan. Menyan dimakan. Ya. Itu cuma 1 hari atau bagaimana itu? Di saat dia sudah mulai resah. Saat dia sudah mulai resah. Ya. Terus Seakan terlahir kembali dia. seakan-akan merasa terlahir kembali. Merasa tidak punya dosa. Padahal dosanya banyak. Iya. Terus apalagi? Ciri-cirinya orang punya ilmu hitam. Cukup ya? Ya. Oke. Yang ketiga, matinya orang yang punya ilmu hitam itu nanti seperti apa? Seperti apa nanti? Dia mati. Ya enggak. Mati tidak, hidup juga tidak. Betul. La yamutu wa la yahya. Tidak hidup juga tidak mati. Najaknya bagaimana najaknya? Sakaratul mautnya gimana? Susah sekali dia keluar dari jasadnya. Susah sekali keluar dari jasadnya. Iya. Berarti matinya su'ul khatimah. Pasti. Pasti. Arwahnya gimana kalau begitu arwahnya? Arwahnya gimana? Ditolak langit dan bumi. Ditolak langit dan bumi. Ya. Arwahnya. Ya. Orang yang punya ilmu hitam itu. Ditolak langit dan bumi. Arwahnya gentayangan. Busuk gitu. Busuk. Ya. Busuk. Busuk arwahnya. Arwahnya busuk. Ya. Baunya busuk. Ya. Terus arwahnya itu akan gentayangan ya? Ya. Itu larinya arwahnya kemana itu? Arwahnya itu kemana itu? Kemana arwahnya? Menjadi api. Jadi api. Jadi ganaspati. Ya. Ganaspati itu dari jin atau dari arwah-arwah yang tidak diterima? Bola api. Oh, bola api. Bola api itu juga arwah. Ya. Arwah yang gentayangan Ya. yang mencelakakan orang lain. Iya. Nah, terus itu santet. Ya, santet. Ya. Santet sihir. Ada kaitannya. Ada kaitannya itu. Dimanfaatkan olehnya. Oh, dimanfaatkan olehnya. Bikin senjata sama dia. Bikin senjata. Jadi matinya itu tidak diterima arwahnya ya. Ya. Oleh langit dan bumi. Ya. Anda singa, Anda
sudah memberikan informasi kepada saya bahwa matinya orang yang punya ilmu hitam itu akan sengsara. Ya. Langit dan bumi tidak menerima dan su'ul khatimah ya. Iya. Apakah orang-orang seperti itu dari bangsa kami masih ada? Reza, sini. Reza, sini. Apakah orang-orang seperti itu masih ada dari bangsa kami? Masih. Masih. Ya. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Cuman cirinya. Ciri-cirinya. Ya. Jadi masih banyak orang yang melakukan ilmu hitam ya. Ya. Ilmu hitam. Ya. Anda benci nggak dengan ilmu hitam? Iya. Benci. Iya. Jadi ciri-cirinya seperti Iya. itu Reza ya. Panutan kami tidak mengajarkan itu. Siapa? Panutan kami. Siapa panutan Anda? Ahmad Zubair. Ahmad Juber. Ahmad Juber jadi panutan Anda Iya. sebagai penguasa yang Iya. ada di sini. Yang sekarang beliau ini bertapa 9 hari. Iya. Tujuannya apa? 9 malam. 9 malam. Iya. Beliau bertapa sebagai rajanya Anda, panutan Anda. Itu tujuannya apa itu? Mendekatkan diri kepada Sang Halik. Mendekatkan diri kepada Sang Halik. Iya. Bertapa duduk atau bertapa berdiri? Kaki satu. Kaki satu. Berdiri kaki satu. Iya. Selama 9 malam. Iya. Apa yang dibaca sama panutan Anda? Saya tidak tahu. Anda sebagai anak buah tidak tahu ya. Iya. Terus, jadi untuk menangkal Reza, menangkal ya. Menangkal dari ilmu-ilmu hitam itu seperti apa? Supaya tidak kemasukan dari ilmu hitam. Kasih masukan kepada teman-teman ini. Apa? Beliau berkata, jangan tinggalkan la ilaha illallah. Jangan tinggalkan. Berzikirlah banyak-banyaknya. Apakah Anda ini diajari oleh panutan Anda Ahmad Juber? Betul. Jangan meninggalkan. Betul sekali. Jangan meninggalkan la ilaha illallah. Ya, itu yang utama ya. Itu yang utama. Dan yang kedua, Jangan lupa, kita tempatnya dosa. ya betul. Ya. Ampunanlah kepada Maha Kuasa. Minta ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Minta ampunan. Istighfar. Ya. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Apa Reza? Singa. Apa? Yang ketiga. Bersolawat Bersolawat. pada junjungan Nabi kita. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya. Yang ketiga itu ya. Dan yang keempat. Cukup. Cukup ya. Jangan dihitung-hitung. Apa ya? Selawatnya. Semua. Jangan diperhitungkan. Zikir nggak usah Iya. pernah dihitung. Sholawatnya nggak usah pernah dihitung. Sebanyak-banyak. Sebanyak-banyaknya ya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih ya atas informasinya Reza. Ya. Anda seekor singa ya. Singa. Anda sebagai punggawanya Raja Ahmad Juber, panutan Anda. Pengawal. Teman-teman berkata begitu. Oh, teman-teman kata begitu. Ya. Jadi yang paling dekat sama panutan Anda, Raja Ahmad Juber itu Anda? Iya. Tidak. Saya cuma menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Ya. Yang paling dekat yang menjadi pendampingnya rajanya Anda siapa? Wujudnya apa wujudnya? Sama. Ya. Singa. Singa. Macan ya. Ya. Singa. Iya. Singa. Ya. Anda kenal yang ada di belakang saya? Iya. Hah? Ya. Kenal? Siapa yang ada di belakang saya? Seringkali ke sini. Ya. Yang ada di belakang saya seringkali datang ke sini. Ya. Oh, seringkali datang ke sini. Ya. Apa itu wujud apa itu? Yang keras. Apa? Macan putih. Macan putih. Berbelang hitam. Macan putih berbelah hitam. Berapa? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 Ya. di belakang saya. Oh, Yang satu di sana. yang mana yang satu?
Yang ada, yang satu ada di musola. Jadi yang mengikuti saya ini ada berapa? 6, 5. Ada 6. Berarti semuanya 7. Ya. Oh, sering Anda ya ketemu ya? Sering datang ke sini. Iya. Biasanya hari apa? Biasanya jam berapa ke sini? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Ya. Mainnya main datang ke sini. Ya. Pernah nggak Anda kenalan sama yang ada di belakang saya? Pernah ngobrol? Tidak. Tidak. Ya. Cuman saling sapa. Oh, cuma saling sapa ya? Salam. Oh, salam gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Reza. Ya. Ya. Apa nggak ada pesan-pesan untuk anggota PSL Songo-Songo, Sabdo Langit Songo-Songo? Apa pesannya? Jangan mendengarkan orang-orang yang di luar sana. Kenapa orang-orang di luar sana? Terkadang kita tidak tahu. Iya. Kita didukung atau diadu domba. Oh, iya. Jadi jangan mendengarkan teleponan orang lain ya. Berpikir baru bertindak. Berpikir baru bertindak. Setuju. Berpikir baru bertindak. Kita tidak pernah tahu beliau mengadu atau menasehati. Iya, betul. Itu aja. Itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih Reza ya. Semoga Allah memberkati. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kita saling mendoakan ya. Ya, kita sama-sama makhluk Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda diciptakan oleh Allah ya. Tiada lain tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kami juga seperti itu. Ya. Jadi kita juga seperti itu. Kita diciptakan Allah juga termasuk tiada lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sama saja sebenarnya ya. Bangsa jin, bangsa manusia itu ada yang jahat juga. Ya. Bangsa Anda kan juga ada yang jahat. Untuk bersekongkol dari bangsa kami. Betul. Ya. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan melakukan bisikan-bisikan. Betul. Untuk melakukan kejahatan ya. Makanya dari itu kita sama-sama baik. Ya, mudah-mudahan dari bangsa Anda, dari bangsa kami, besok dikumpulkan di akhirat. Amin. Ya, Amin. doakan ya. Salam ke Ahmad Juber ya, panutan Anda ya. Waalaikumsalam. Ya, bisa keluar sendiri. Bisa keluar sendiri. Bisa. Coba keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Beri bacaan sholawat ya. Setiap wudhu kita bacakan sholawat. Bacakan sholawat. Sokon aja. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya, oke. Alhamdulillah. Mediasi untuk malam ini sangat lancar sekali ya, walaupun disertai rintikan-rintikan gerimis ya. Alhamdulillah, mediator yang kita jadikan mediasi untuk komunikasi mengungkap ilmu hitam ya, Mahmud, subhanallah ya, ini sudah sukses ya untuk mediator sekarang ini ya. Alhamdulillah, sehat terus Mahmud ya, sehat, barakallah. Sahabat-sahabatku sekalian yang ada di sana, dengan mediasi tadi kita mengambil kesimpulan ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ilmu hitam itu masih ada. Ilmu hitam itu masih ada. Ya, bagaimanapun caranya tidak ada alasan ilmu hitam itu mencelakakan. Ya, mencelakakan. Jadi kalau ada niat sedikit pun apa yang diamalkan oleh orang yang mengamalkan tapi dengan tujuan jelek itu juga dihukumi ilmu hitam. Oleh karena itu tadi dengan
mediasi ya. Jangan sampai kita kosong ya. Jangan sampai kita kosong dari zikir, zikrullah. Jangan sampai kita kosong eh apa? Dengan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita jangan sampai melupakan daripada membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat bahwa setan itu, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa memasuki aliran darah, Makanya kalau kita lihat itu ya, kalau sudah setan itu masuk, ya, itu jahatnya itu sangat jahat sekali. Ya, pembunuhan-pembunuhan. Kadang kita sering mendengar orang tua membunuh anaknya, ya anaknya membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya, terus begitu. Ya, ini disebabkan karena apa? Kosong dari zikir, kosong dari bacaan istighfar, kosong dari bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, satu kali hidup, jangan sampai hidup kita sia-sia. Satu kali hidup, jangan sampai kita hidup memilih jalan celaka, waliyadzubillah. Terkadang banyak manusia itu menginginkan keselamatan di dunia, tapi yang dipilih itu bukan jalan kebenaran. Yang ditempuh itu hanya jalan-jalan yang salah-salah. Malah banyak yang selalu mendolimi orang lain dengan kelakuannya, dengan lesannya, dengan tingkah polanya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mencelakakan sendiri. Dan yang kedua, hidup satu kali. Satu, jaga dari rezeki. Ya, rezeki ini punya dampak yang gak baik juga. Kalau yang halal-halal yang kita makan, tidak mengambil haknya orang lain, tidak mengakui haknya orang lain, ya, ngembat, suap, ya, saling korupsi, nepotisme dan sebagainya, bukan haknya diambil. Ya. Ini juga menjadi sebab akhirnya barangan haram tadi itu masuk ke mulutnya manusia. Akhirnya apa? Setan-setan itu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya bacaan-bacaan kalimat-kalimat tauhid itu mentah. Karena apa? Tidak masuk di dalam hatinya. Jangan sampai sekali-kali kita termasuk salah langkah, salah tingkah. Banyak orang yang diberi kekayaan, banyak orang yang diberi kepangkatan, kedudukan. Tapi kenyataan yang ada, ya, jarang-jarang orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita tadi yang sudah mediasi ya, ya angan-angan yang panjang-panjang, lamunan-lamunan itu juga punya dampak pengaruh yang nggak baik sebenarnya. Tidak punya dampak pengaruh yang baik. Kalau sudah kemasukan sesuatu hal yang tidak baik dalam tubuh kita, ya di dalam tubuh kita, maka efeknya nanti ya timbul keangkara murkaan, serakah, ya, serakah dan angkara murka yang bisa memecahkan ya persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan. Ya, katakan yang hak itu hak, katakan yang batil itu batil, katakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan bertepuk sebelah tangan. Orang kaya salah dibenarkan, tapi orang miskin ya benar disalahkan. Kadang-kadang selalu dicari kesalahan-kesalahannya. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu berdekatan dengan Allah sebagai wasilah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walikulli ya, walikulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Kata beliau baginda Nabi Muhammad. Setiap sesuatu itu pasti ada kuncinya. Kuncinya surga kita harus senang sayang kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin. Jangan sampai mereka didolimi. Satu kali mendolimi, malah kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabatku sekalian yang ada di sana yang telah mendukung konten kami, konten Gus Ikam, mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dohirnya, batinnya, selalu mendapat hidayah, maunah dan inayah ila yaumil qiyamah. Sekian dari saya, dari kami. Lebih-lebih doakan kami terus anggota Sabtu Langit Songo-Songo supaya bisa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Khataman nabiyyin wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar perguruan Sabda Langit Songo-Songo. Pertama-tama, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik dan saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita masih diberikan panjang umur. Lebih-lebih yang patut kita syukuri adalah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih tergerak hati kita, tergerak langkah kaki kita untuk senang berkumpul di majelis taklim, berkumpul di kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan yang mana kita senang kepada kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, kita harus sadar dan menyadari bahwa terkadang kita berjalan kita berjalan ke daerah-daerah lain khususnya. Itu sebenarnya sebab penyaksian. Penyaksian kita untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan cerita-cerita. Untuk menanam kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu menjadikan bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini diibaratkan tempat untuk bercocok tanam. Kita punya lahan, punya ladang, dan kita harus tanami itu. Kalau kita tidak tanami, kita rugi. Kita enggak bisa menghasilkan apa-apa. Ibarat orang nanam itu kan harus dibersihkan dulu lahannya. Diberi pupuk. Jangka waktu sekian hari ditanami. Ya. Setelah ditanami, kita siram. Kita siram setiap hari. Dengan harapan nanti pohon yang kita tanam ini bisa besar. Ya, bisa besar, tambah besar. Ya, di benak kita pasti ingin panen. Di benak kita pasti ingin menuai dari hasil yang kita tanam. Tapi insya Allah kalau kita ini menanamnya ini benar, menyiramnya teratur, pastinya tanaman yang kita tanam ini akan menghasilkan buah. Kalau sudah kelihatan buahnya, pastinya kita tambah berhati-hati. Takut dimakan codot, takut dimakan burung. Pasti nanti buah itu kita amankan atau dibungkus dengan plastik atau apapun itu dengan harapan tidak dimakan orang atau dimakan burung atau codot. Itu kalau kita menanam pohon yang baik. Ada lagi orang itu menanam tanaman tapi yang menjadikan kehidupannya gelisah. Kehidupannya itu termasuk menjadikan tanaman itu, menjadikan dirinya itu tidak tenang.
Ya, walaupun disiram, walaupun diperhatikan. Nanam apa itu kira-kira? Nanam pohon ganja. Ya, nanam pohon ganja. Kalau orang sudah berani menanam ganja kan itu kan menanam sesuatu hal yang tidak baik, yang dilarang. Ya, sebaliknya kita kalau menanam amal-amal kebaikan, ya kita harus juga berhati-hati. Bagaimana amal kita ini tidak sampai rusak selama di dunia. Kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Jangan sampai amal-amal yang kita tanam di dunia ini ya menjadikan rusak sebelum kita meninggal atau mati. Tapi lain daripada yang tadi itu, kalau orang itu menanam kejelekan-kejelekan, menanam maksiat, menanam dosa, ya pastinya tidak tenang hidupnya. Ya, pastinya tidak tenang. Oleh karena itu, kita belajar di sini ini bukan belajar kanuragan saja, tidak. Tidak belajar ilmu karomah, tidak belajar hanya ilmu yang bisa apa eh, menangkal musuh, tidak. Lebih-lebih kita ya belajar ilmu tentang ketauhidan. Lah kira-kira apa yang bisa merusak amal ibadah manusia itu apa sebenarnya? Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menerangkan ya tentang sebuah tingkah laku atau perilaku manusia yang mana jika dilakukan atau dikerjakan ya itu akan merusak amal ibadah kita. Jadi tidak bisa dipanen. Kayaknya hidup ini cuma menanam dirusak, menanam dirusak, menanam dirusak. Kayaknya begitu. Rasulullah ya, beliau bersabda, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang perlu kita ingat ya. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadahnya manusia. Ya. Yang pertama ya, yang bisa merusak amal ibadah manusia ya, yaitu al-istighalu biuyubil khalqi. Jadi dia walaupun sholat, dia kayaknya ahli ibadah ya. Kayaknya nggak pernah telat 5 waktunya. Tapi lesannya, tingkah lakunya, latar belakangnya, itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari aib. Ya, mencari-cari aib kesalahan orang lain. Dosa-dosa orang lain. Ya. Ini menjadikan sebab. Ya, menjadikan sebab ya, amal kebaikan manusia, ya, ibadah manusia itu akan rusak. Akan rusak sebelum dia itu meninggal atau mati. Jadi sudah dirusak di dunia ini. Ya, jadi kalau orang itu selalu mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan orang lain. Nggak ada benarnya kalau melihat orang lain. Yang paling benar dirinya sendiri. Yang paling hebat, yang paling sakti, yang paling alim. Dirinya sendiri. Tapi kalau orang lain, banyak dosanya. Banyak maksiatnya. Selalu ya diceritakan. Selalu diomongkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi kesalahan sendiri dia nggak pernah ngakui. Tidak pernah kelihatan di pelupuk matanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manusia itu bisa rusak amalnya. Manusia itu bisa rusak ibadahnya. Yaitu hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Ya, hatinya sudah kerasukan dunia. Hatinya sudah diracuni dengan dunia. Sampai saking cintanya kepada dunia. Sampai saking cintanya kepada harta. Haknya orang lain diambil. Ya, sudah kaya raya, punya jabatan yang begitu tinggi. Masih saja korupsi. Ya, menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kalau sudah kemasukan dunia itu nggak peduli
Oh ini haknya siapa, oh ini miliknya siapa. Enggak peduli. Karena dia selalu cinta kepada harta dunia. Semua diakui. Padahal itu miliknya orang lain, bukan miliknya dia sebenarnya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang menjadikan sebab rusaknya amal itu adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi. Hatinya ini sudah membatu. Bagaimana hatinya itu sudah membatu? Karena kalau sudah membatu hatinya, itu tidak bisa mendengarkan atas sebuah kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ya. Terus kadang-kadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kaya salah dibenarkan. Miskin benar disalahkan. Kadang-kadang benar saja masih disalahkan. Ya, apalagi yang benar-benar salah. Dan selalu mencari kesalahan orang lain. Jadi membolak-balikkan fakta. Ya, membolak-balikkan fakta. Jadi ini adalah menjadikan sebab ya, ibadahnya manusia itu hilang musnah dan sirna. Dan yang keempat, yang menjadikan sebab ya, rusaknya amalnya manusia, yaitu tulal amal. Selalu berangan-angan. Ya, hidupnya selalu berandai-andai. Andaikan aku nanti bisa bangun rumah besar. Andaikan aku jadi orang kaya. Andaikan aku jadi konglomerat. Andaikan aku jadi ya kepala desa, andaikan aku jadi begitu terus. Ya amalnya itu terhalang daripada angan-angannya sendiri. Ya, tulal amal, sebagaimana sabda beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tulal amal bitul amal. Angan-angan panjang itu bisa menghancurkan, bisa merusak daripada amal. Ya, makanya kita ini hidup, ya nerima apa adanya. Apa yang ada sekarang yang harus disyukuri. Besok apa kata besok, lusa apa kata lusa. Sedikit banyak nggak ada alasan kita tidak bersyukur. Ya, nggak usah disetting-setting lah hidup itu. Capek. Kalau kita sudah punya sepeda ontel ya nggak usah kita aksi-aksi pakai sepeda motor lah. Buat apa kalau sepeda motor minjam? Mendingan lebih baik sepeda ontel saja, kita tenang. Ya, jadi nerima apa adanya, nggak usah angan-angan. Itu nanti berjalan dengan sendirinya, dengan skenario-nya Allah. Sekali kita menerima pemberiannya Allah, di situ akan Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Ya, insya Allah tambah banyak, tambah barokah. Itu pasti. Udah, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini adalah qillatul haya. Punya malu cuma sedikit. Ya, punya malu cuma sedikit. Dia nggak punya rasa malu sudah. Kalau sudah orang itu sudah nggak punya rasa malu, waduh bahaya. Contohnya, ya kalau sudah dicabut rasa malunya, ya karena apa? Malu ini adalah sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Rasa malu ini sebagian daripada iman. Coba kita lihat. Kalau sudah orang tidak punya rasa malu. Ya, apalagi orang perempuan. Amit-amit ya, waliyadzubillah. Ya orang melayani orang laki-laki sekian untuk melakukan perzinahan. Ya, kalau imannya sudah diangkat, imannya sudah tidak punya, akhirnya apa? Mabuk-mabukan di pinggir-pinggir jalan. Ya, main judi nggak ada punya rasa malunya. Dikala ada orang-orang berjamaah, dikadang ada orang-orang yang ngaji, tetap aja begitu, karena sudah tidak punya rasa malu. Dan yang terakhir, yang keenam, yang menjadikan rusaknya sebuah amal adalah wadulmun la yantahi. Kedoliman yang dilakukan terus-menerus. Ya, kedoliman yang dilakukan terus-menerus. Orang dolim itu seperti apa? Sudah tahu haram, masih dikerjakan saja. Sudah tahu dosa, dilakukan terus.
Ya. Sudah tahu ini omongan saya ini menyakitkan orang lain, masih saja berghibah, masih saja memfitnah. Ini orang dolim ini. Ya, makanya orang dolim ini bahaya ini. Apalagi mendolimi orang lain. Ya, ada sebuah cerita, ya, ada seorang laki-laki yang mana orang laki-laki ini ibadah terus. Di dunia ini ibadah terus. Puasa Ramadan nggak pernah telat. 5 waktunya dijalankan. Tahajud setiap malam, ya. Umroh, haji dikerjakan. Tapi di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk oleh malaikat atas perintah Allah. Sampai-sampai orang tersebut ini bertanya-tanya dan berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, apa salahku? Apa dosaku? Sedangkan aku dulu di dunia ini ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa saya kerjakan 5 waktu aku lakukan. Tahajud setiap malam. Umroh haji. Sudah aku laksanakan. Tapi kenapa sekarang aku dicambuk dan disiksa di alam kubur ini?" Apa kata malaikat? Aku mencambukmu. Aku menyiksamu dikarenakan dulu kamu di dunia ada orang yang terdolimi. Ada orang yang teraniaya. Minta bantuan kepadamu. Tapi kamu tidak mau membantunya. Kamu tidak mau menolongnya. Sebab itu aku menyiksamu. Aku mencambukmu. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak hanya sholat, tidak hanya haji, ya puasa. Tapi di sisi lain, lesannya, tingkah lakunya, ya selalu mendolimi dan selalu mendolimi orang lain. Ya, makanya, ya di satu sisi, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia tidak mau membantu dan menolong orang yang teraniaya, ya, maka besok di alam kubur dicambuk 100 cambukan dari api neraka. Makanya kita jangan sampai saling menyakiti. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Sebelum bertindak harus berpikir. Kira-kira omongan saya ini menyakiti enggak? Kira-kira tingkah saya ini menyinggung perasaan si A atau si B enggak? Berpikir sebelum bertindak, jangan sampai bertindak termasuk bertindak dulu tapi belum berpikir. Jadi kita harus tahu itu. Ya, oleh karena itu ya saya punya harapan besar kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya anggota Sabtu Langit Songo-Songo. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih hidayah oleh Allah. Ya, kita lihat ngeri loh hidup ini. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita sudah banyak yang meninggal. Jadi lampunya dunia ini sudah diambil satu persatu. Jadi dunia ini redup. Tambah peteng, Pak. Apalagi orang itu sudah menjauhi ulama ya. Jangankan menghina ulama, menjauhi saja dari ulama. Itu konsekuensinya itu yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Allah Ta'ala akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang dolim. Ya. Jadi kalau sudah kita jauh dengan ulama, apalagi menghina ulama, awas hati-hati. Jangankan menghina, menjauhi saja. Itu konsekuensinya adalah nanti Allah Ta'ala akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang dolim. Kadang-kadang punya teman saja kaya, itu diaku sebagai saudara. Itu saudaraku itu. Ya, itu saudaraku. Padahal teman kaya dianggap saudara. Tapi kalau saudara miskin, kayaknya kita nggak kenal. Apa itu teman kamu? Bukan. Apakah itu teman kamu? Bukan. Ya. Oleh karena itu, kita harus tahu diri lah. Kita harus tahu diri, kita harus mengerti. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh keadaan. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh keadaan.
Walikulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Ya, kuncinya surga adalah apa? Cinta orang-orang fakir. Cinta orang-orang miskin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu berjuang dengan istiqomah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.